Halo para pemirsa Suyanto.id, ketemu lagi. Mudah-mudahan Anda semua selalu sehat walafiat. Nah, masih bersama channel pendidikan Anda, Suyanto.id, sebuah channel untuk berbagi pengetahuan dan belajar sepanjang hayat. Ayo, siapa yang mau bikin konten, silahkan ngajak Suyanto.id supaya kita bisa memberi konten alternatif dari konten yang menjadi predator pendidikan. Sekarang jumlahnya ribuan dan ditonton oleh jutaan anak-anak kita, generasi kita, dan itu jelas tidak mendidik. Nah, kali ini kita punya tamu istimewa. Ada dua tamu. Yang pertama adalah Saudara Lely Amin Fajariah. Beliau adalah kandidat doktor pasca sarjana Universitas Negeri Yogyakarta dan kebetulan guru SMP 5 Panggang Gunung Kidul, yaitu guru sekolah yang berada di agak remote lah, tapi luar biasa. Beliau mengajar murid-muridnya bisa belajar dengan baik bahasa Inggris. Kita sapa dulu Lely. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Prof. Yanto, Ibu Arse. Selamat malam. Dan sehat semua. Dan tamu yang kedua yaitu tamu tetap kita, yaitu Profesor Suarsih Madya PhD, dan biasa juga kita sebut Profesor Dr. Suarsih Madya. Beliau adalah guru besar Universitas Negeri Yogyakarta, guru besar dalam bidang bahasa Inggris tentunya. Nah, saudara-saudara, sebelum kita mulai percakapan ini, jangan lupa klik subscribe atau bahkan klik lonceng, beri komen, share video ini supaya ketika Anda klik subscribe, Anda akan selalu mendapatkan video terbaru dari Suyanto.id. Nah, kita kali ini akan berbincang-bincang mengenai bagaimana memfasilitasi belajar bahasa Inggris. Bahasa Inggris itu saya dulu tidak bagus di SMP, tapi karena saya memiliki tujuan yang sangat-sangat menginspirasi, sehingga saya mengkondisikan untuk belajar secara mandiri. Nah, kita tanya dulu ini kepada Profesor Suarsih Madya. Apa yang harus kita kerjakan ketika kita membelajarkan bahasa Inggris kepada anak-anak SMP, di mana culture-nya itu adalah quite different from the culture of English people. Gimana, Bu? Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak pemirsa semuanya, Pak Yanto dan Bu Lely. Kita perlu memikirkan bagaimana memandang ya pembelajaran di bahasa Inggris di SMP. Yang pertama settingnya adalah sebagian besar orang anak Indonesia itu belajar bahasa Inggris mulai SMP, kecuali yang memang di kota gitu ya. Tapi kalau di daerah tempat Bu Laili itu mengajar, itu saya kira kenal bahasa Inggris waktu masuk SMP. Nah, karena SMP adalah bagian dari wajib belajar, itu ada satu kewajiban yang melekat pada diri guru, yaitu membuat anak kerasan di kelas. Senang ya, bahwa sekolah itu tempat yang membuat mereka happy gitu ya. Nah, saya kira ini kita akan tidak belajar dari teori, karena kalau teori banyak yang cantik-cantik ya, teori itu bagus. Ya. Kita gali bagaimana Bu Laili ini itu menjalani dari awal, begitu lulus gitu ya, tidak lama setelah lulus, itu mendapatkan pekerjaan, kemudian ditempatkan di daerah remote yang dulu agak nangis-nangis dia. Telepon saya langsung itu. Tapi saya bilang itu kesempatan bagus untuk menunjukkan profesionalisme dan belajar menjadi profesional, itu jawaban saya. Ya, lulus dari mana, Bu? Dari kita, memang ini. Jadi dari PBI Bahasa Inggris UNY, dan kebetulan saya pembimbingnya, terus meneruskan di LT Bahasa Inggris, di LT mengambil apa namanya Bahasa Inggris juga, kebetulan saya membimbingnya juga, dan sekarang S3 itu. Jadi dalam diri Bu Laili ini ada semacam growth mindset gitu ya, bahwa harus berkembang terus. Tapi poin saya adalah bagaimana menyadari tugasnya sebagai guru untuk memfasilitasi pembelajaran siswa ini yang perlu ditularkan gitu. Karena kalau itu di kota Pak Yanto, misalnya di SMP 5 itu nggak usah dini anaknya sudah oke ya. Tapi ini di daerah
yang sangat jauh, bukan sangat jauh ya. Ya saya kira jauh juga ya, karena di Mogiri itu masih agak ke timur gitu ya. Nah, saya kira kita bersyukur kita bisa mendengar itu. Itu Pak Yanto pengantar saya. Nanti kita gali lebih lanjut. Ya, oke, terima kasih. Ya, sekarang bagaimana pengalaman Saudara Laili ketika mengajar anak-anak kampung jump out to the other culture di jauh sana, yaitu bahasa Inggris. Gimana, Laili? Silakan. Terima kasih Prof. Yanto dan Ibu Suwarsih. Benar sekali yang dikatakan Prof. Warsih. Di pertama kali saya mendapatkan SK di SMP 5 Panggang, Gunung Kidul gitu ya Prof. ya. Kebetulan saya kan lulus 2009 dan itu alhamdulillah langsung mendapatkan SK di tahun 2009 akhir. Tapi langsung di SMP 5 Panggang yang waktu itu saya cari di Google juga belum muncul gitu ya Prof ya. Dulu belum setren sekarang apa-apa Google Map gitu ya. Jadi waktu itu benar-benar aduh di mana ini, dan ketika saya pertama kali di sekolahnya juga sempat shock gitu karena di sana untuk mohon maaf untuk buku pelajaran dan sebagainya itu waktu itu belum ada, dan kami baru punya 2 kelas. Dan memang benar sekali bahasa Inggris adalah bahasa asing yang benar-benar asing makna sebenarnya begitu ya. Jadi ketika saya masuk kelas menyapa anak dengan how are you gitu aja, anak-anak masih semacam yang krik enggak there is no respond gitu ya, tidak langsung merespon gitu ya. Terus saya juga sempat waduh gimana ini, kan saya membayangkan ketika mengajar itu sudah fasilitasnya aman terkendali, karena kebetulan waktu PPL itu saya di SMA 1 Bantul yang lumayan namanya sekolah favorit kalau di Bantul gitu ya. Jadi membayangkan saya ketika ngajar juga di sekolah yang seperti itu, dan alhamdulillah ternyata akhirnya kerasa hikmahnya kan baru sekarang ya Prof ya, ditempatkan di SMP 5 Panggang itu banyak pembelajaran yang saya rasakan. Dan memang yang pertama adalah karena bahasa asing, bahasa Inggris ini masih bahasa yang benar-benar asing. Saya pertama harus mengenalkan ke anak gitu ya, anak kenalan dulu dengan bahasa Inggrisnya, karena kalau tidak kenalan dulu kan sudah kayak semacam momok gitu ya Prof ya. Bahasa Inggris dan matematika itu biasanya adalah mata pelajaran yang kurang disukai anak-anak. Jadi tantangan saya waktu itu adalah membuat anak-anak kenalan dulu dengan bahasa Inggris. Kemudian saya juga tantangan dengan diri saya sendiri untuk berdamai dengan keadaan ketika itu gitu ya, mencoba menerima bahwa oke, saya di sini dan apa yang harus saya lakukan agar bisa memfasilitasi anak-anak di sana begitu. Gimana cara mengenalkan bahasa Inggris? Bahwa bahasa Inggris ini loh binatangnya, mengapa harus dikenalkan? Metodenya gimana? Ya pertama kali dengan saya mengajak mereka pelan-pelan ngomongnya campur-campur gitu ya Prof ya. Kemudian lama-kelamaan saya mengenalkannya itu dengan semacam motivasi-motivasi, ada semacam film. Kemudian di akhir-akhir itu anak-anak saya ajak cerita juga bahwa mereka kan katakanlah di gunung gitu ya. Di gunung itu belum tidak berarti mereka tidak butuh bahasa Inggris. Ketika saya tanya jadi saya mencoba mengelingkan bahasa Inggris dengan kebutuhan mereka di kenyataan ke depan gitu ya. Cita-citanya pengen jadi apa? Kan macam-macam. Ada yang jawabnya pengen menjual payek, Prof. Jadi aneh-aneh gitu ya, anak-anaknya ingin jual payek, ingin jadi tentara, pokoknya macam-macam. Nah terus saya mencoba memasukkan, nah ini misalkan jual payek, kamu misalkan menjual payek, besok bisa menjual payek ke luar negeri kan, berarti kamu juga butuh bahasa Inggris. Memang agak melambung gitu ya, maksudnya ini mimpi sekali gitu, tetapi ternyata pelan-pelan yang penting mereka kenalan dulu dengan bahasa Inggris, terus tahu oh iya ya ada kemungkinan untuk bahasa Inggris itu bisa memperbaiki, ibaratnya memperbaiki kehidupan mereka. Nah akhirnya ada banyak anak yang termotivasi. Kemudian dari yang tahun-tahun sebelumnya itu banyak di antara anak-anak yang lulusnya hanya SMP, mohon maaf langsung berumah tangga, misalkan untuk yang murid perempuan ya. Sekarang sudah mulai ada yang lanjut sesuai dengan passion mereka, yang ada yang minat di SMSR lanjut di SMSR, dan yang SMSR itu cita-citanya
saya pokoknya pengen kuliah keluar negeri biar kayak Miss Laili, padahal saya sudah belum kuliah di luar negeri. Tapi kan menceritakan kisah-kisah yang indah ke anak-anak di sana itu ternyata kayak mereka terus punya Inspirasi. mimpi ya. Apalagi di tahun-tahun 2017-an itu kebetulan saya muridnya lumayan banyak, 27 di sana itu termasuk banyak gitu ya Prof ya. Biasanya saya cuma 20, 21 gitu ya. Jadi saya punya murid 27 itu banyak yang curhat, Miss saya pengen kuliah di Korea. Karena saking apa hubungannya Korea dengan bahasa Inggris gitu ya. Tapi mereka pokoknya pengen keluar negeri. Nah, itu menurut saya suatu pencapaian dari anak-anak yang nggak kenal bahasa asing, yang taunya hanya di lingkup mereka saja, kemudian mereka berani bermimpi, itu adalah suatu hal yang luar biasa. Dan di tahun 2000, saya agak lupa 2018 atau 2017 itu salah satu alumni murid saya datang dan beliau izin pamit ke Italia, Bro. Oh. Dan itu gurunya sendiri belum pernah ke Italia sampai saat ini. Jadi saya waktu itu benar-benar terharu gitu ya. Ya Allah, Randy Kak, namanya Randy gitu ya. Kamu dulu di kelas kayak mana? Ternyata dia mendengarkan ketika saya cerita, walaupun anaknya kayaknya itu kayaknya itu agak sengean, tapi ternyata mendengarkan. Saya ingat pesan Miss Laili, pokoknya bermimpi setinggi-tingginya. Jadi saya sekarang ini Miss mau ke Italia mewakili, dia kan di SMK Kelautan gitu ya, jadi mewakili siswa SMK Kelautan untuk mengikuti program siswa kelautan di Italia gitu. Saya kurang paham untuk detail programnya. Dan usaha Saudara Laili itu sempat membangun kultur belajar bahasa Inggris di SMP 5 Panggang tidak? Artinya yang dibegitukan itu kan juga 3 tahun hilang, lepas. Kemudian anak-anak berikutnya itu sudah punya image bahwa SMP 5 Panggang itu SMP yang bahasa Inggrisnya baik, gurunya baik. Ada nggak kira-kira hal seperti itu menurut Saudara Laili? Kalau untuk image hanya bahasa Inggrisnya mungkin belum bisa saya ciptakan ya Prof ya. Tapi ketika anak pelajaran bahasa Inggris, kemudian mereka yang dulunya itu kayaknya ketika saya tanya how are you tidak menjawab gitu ya. Kemudian sekarang di akhir-akhir ini ketika saya sudah bertanya dengan kata yang lain, mereka bisa berani berekspresi tidak hanya dengan I'm fine, thank you. Mereka sudah bisa I'm very well, thank you, dan yang lainnya. Kemudian ketika di luar kelas itu sudah anak-anak yang, jadi saya kan mengajar, katakanlah saya mengajar kelas 8-9, anak yang kelas 7 yang tidak saya ajar bisa menyapa saya dalam bahasa Inggris di luar kelas, itu menurut saya itu sudah suatu pencapaian gitu ya. Saya memang belum bisa branding bahwa sekolah SMP 5 itu is very good at English gitu ya, Englishnya luar biasa, itu memang saya belum sampai ke situ. Tapi one of the achievement of my students in English competition di tahun 2016, one of my student itu bimbingan saya dan rekan saya itu berhasil menjadi juara 3 storytelling di kabupaten. And for us SMP 5 Panggang yang bukan siapa-siapa di gunung itu gitu ya, SMP nomor 1 dari bawah beberapa saat yang lalu gitu ya, bisa mendapatkan juara 3 storytelling competition itu di forum FLSSN, itu pencapaian yang sangat luar biasa untuk kami, dan kami sangat bangga atas hal itu gitu Prof. Nah, Prof Farsih, apa itu yang bisa membuat guru seperti Saudara Laili ini apa? Saya kira ini mindset ya Pak ya. Mindset Laili ini memang mahasiswa ini ya tertarik bahasa Inggris. Pertama memang ada minat dalam bahasa Inggris, tapi yang kedua kesadaran bahwa memang memfasilitasi anak itu harus mengenal anak itu sendiri dalam lingkungannya, kemudian tapi yang menarik adalah membuat anak itu bermimpi, Pak. Ini penting sekali. Kalau sekarang dan itu ditumbuhkan bisa mereka. Jadi kalau teori terbaru itu self efficacy, anak itu ditumbuhkan dan ingin meraih sesuatu ya, dan gurunya membantu bisa. Ini secara tidak langsung sebenarnya growth mindset ya. Jadi tidak sekedar melihat itu. Ini penting sekali
dari SMP yang no one gitu ya, SMP yang bukan siapa saya tadi katakan itu, tapi anak-anak mulai mempunyai mimpi gitu. Itu sekarang saya kira yang menjadi modal harusnya itu, Pak. Kalau Merdeka Belajar itu kan sebelumnya bertumpu pada kemauan anak ya. Anak itu sendiri yang ini dan gurunya itu yang memfasilitasi, itu kan jadi contoh yang bagus sebetulnya itu. Nah, saya pernah diberi audio yang storytelling itu lah ini. Coba disampaikan itu. Kok bisa memproduksi seperti itu. Itu kan anak-anak juga kan. Iya. Digital storytelling Ibu ya. Jadi ini Prof di sekolah saya kan memang dalam hal awalnya gitu ya, kalau boleh flashback ke 10-11 tahun yang lalu, itu kan memang kami tidak punya apa-apa gitu ya Bu ya. Tidak punya buku, dari sisi IT juga waktu itu belum punya gitu ya. Dari sisi buku, pertama-tama saya masih ingat ilmu dari TEFL, kemudian dilanjut English Instructional Technology dari Prof. Arse, itu kan kami diajak bikin teaching kits ya Bu ya. Nah itu jadi media kit. Ya, media kit. Jadi itu yang saya terapkan. Awalnya saya bikin flashcard, kemudian gambar, kemudian pakai games juga. Kemudian seiring perjalanan waktu, ketika ICT sudah masuk ke dunia panggang gitu nggih, kami sudah akhirnya mempunyai internet connection sendiri, dan anak-anak ternyata kan ketika saya berikan suatu video itu mereka berminat gitu ya Prof ya. Kemudian saya waktu itu 2012 itu saya masih yang menciptakan videonya. Saya presentasi waktu itu di Teflin Surabaya kalau nggak salah Ibu, di Surabaya. Itu saya masih ingat peserta yang menjadi audiens saya, one of the audiences Ibu Ice, dan menantang saya, loh kenapa yang bikin gurunya? Kenapa nggak muridnya bikin? Pada saat itu saya menjawab, karena kalau murid saya kayaknya belum bisa gitu kan. Kemudian how do you know that your students cannot do that gitu kan. Terus saya mencoba mengaplikasikan di 2014 ketika saya lulus S2, pelan-pelan dari kami mempunyai komputer waktu itu 5 kalau nggak salah yang bisa dipakai gitu ya Prof ya, di lab komputer itu. Kemudian anak-anak saya kenalkan dengan Windows Movie Maker, kita membuat namanya digital storytelling, and then the students create their own video dengan Windows Movie Maker, kemudian mereka rekaman, dan ternyata mereka menikmatinya Prof. Bahkan itu di luar jam pelajaran pun mereka mau gitu loh. Jadi ketika pulang sekolah itu masih mau untuk rekaman, karena rekaman kan tidak bisa sekali selesai gitu ya. Jadi mereka mau, terus mereka konsultasi, dan kemudian berkembang lagi. Anak-anak akhirnya saat ini kan sudah mulai banyak yang punya gawai, punya HP. Nah, daripada mereka main game, main yang tidak untuk pembelajaran gitu ya. Kemudian saya menawarkan anak-anak suatu application KineMaster yang bisa di-download di Google Play gitu ya. Kemudian mereka bermain-main itu, terus kami sama-sama setiap anak satu membuat video mereka sendiri terkait waktu itu terkait report text, terkait animal, dan ternyata mereka bisa dan mengunggahnya di YouTube, Prof. Oh. Ya, jadi anak-anak sudah mempunyai konten sendiri gitu ya. Semua anak atau selected ya yang kan harus yang itu. Yes. Harus itu semua anak atau selected yang bisa membuat seperti itu? Semuanya, Prof. Karena kalau yang pertama itu kan 2 project pertama saya lakukan secara group work karena PC based. Windows Movie Maker kan PC based gitu ya. Kemudian di setiap awal semester kan saya melakukan semacam analisa kebutuhan ke anak. Berapa laptop di kelas itu, siapa saja yang punya laptop, siapa saja yang punya HP. Ini ilmunya Prof. Arse ini. Nah, and I found out that 55% students itu sudah punya HP gitu kan, punya smartphone sendiri gitu di tahun 2000. Ini yang saya ajarkan diserap semua itu, Pak. 2017. Jadi, loh, kalau sudah punya HP sendiri dan mereka kan lebih nyaman dengan HP ya, karena kalau laptop memang waktu itu hanya 5 anak yang punya laptop, 5 atau 4 anak saya lupa. Tapi kalau HP itu kan 50% ke atas, jadi bisa individual work gitu ya. Jadi akhirnya untuk project yang digital storytelling ini semua anak create their own digital stories. Jadi sekarang pekerjaan seperti itu sudah rutin ya, nggak usah dioyak-oyak. Artinya
anak-anak justru doing something, kemudian consult with the teacher, itu terjadi Kak seperti itu? Ya, ketika proyek ini mereka akhirnya malah lebih pintar anaknya daripada saya, Prof. Jadi I only bring the application to school, to my classroom. Anaknya lebih dari sisi kreatif, Jadi dari teori belajar yang terakhir itu dia menjadi agency anak itu sudah jalan Pak Yanto. Jadi agent of learning gitu. Nah ini menjadi satu modalnya adalah Mbak Laili tadi itu menganalisis kebutuhan anak, kemampuan atau potensi teknologinya. Nah ini saya kira basic sekali ya, dan mudah-mudahan yang lain bisa mengikuti jejak seperti itu dan berhasil toh. Anunya itu dari everyone is involved gitu ya in the learning process gitu. Sehingga ini Mbak Laili ini kan terakhirnya memenangkan lomba mengajar kalau nggak salah ya Mbak Laili ya. Di mana? Nasional. Ya, untuk yang 2014 waktu itu masih dengan Pak Anies Baswedan, Prof, itu lomba kreativitas guru. Waktu itu digital story juga, itu juara 2. Kemudian yang terakhir, yang 2018 itu Olimpiade Guru Nasional. Dapat juara itu ya? Medali emas, alhamdulillah. Dikirim ke Belanda ya? Ya, alhamdulillah. Bonusnya ke Belanda? Bonusnya enggak terleiden, Prof. Artinya sudah sah. Guru bahasa Inggris ke luar negeri itu artinya dia akhirnya tidak malu dengan muridnya, Prof. Jadi kalau kemarin kan cuma saya ibaratnya memotivasi tanpa bukti gitu ya. Kalau sekarang bisa gaya, maksudnya kan kadang saya memang mungkin gaya di depan anak-anak itu, tapi ada tujuan gitu loh. Biar anak-anak itu juga ingin bermimpi. Saya masih ingat in 2004 or 2004 atau 2006 itu waktu itu Bu Anita kan masih dosen baru ya Ibu ya, ke kelas membawa foto-foto Keukenhof waktu itu. Ya, Keukenhof ya, betul. Saya itu terus jadi kayak bermimpi gitu, ya Allah pengen banget ke sini gitu kan, dan itu ternyata 15 tahun kemudian akhirnya saya bisa ke Keukenhof. Nah, siapa tahu apa cerita saya itu anak-anak melihat itu terus pengen gitu kan, Prof. Who knows? Seperti kasus saya, mereka 10 atau 15 atau jangan sampai itulah mereka bisa ikut juga ke sana gitu. Itu kan sama dengan self fulfilling prophecy ya. Kalau dia itu pengen bisa gitu. Iya, Pygmalion effect in the classroom, self fulfilling prophecy itu. Jadi artinya you are already legitimated as a English teacher karena sudah pernah ke Belanda. Jadi kalau cerita di depan siswa itu ya punya kewibawaan lah itu. Betul. Kalau mengatakan check in pesawat itu tahu ya. Malu. Dan bayar hotel pakai kredit card itu kan gagah gitu ya. Iya, bisa ini Prof, bisa biar anak-anaknya walaupun di gunung tapi mereka tidak terlalu ini ya, tidak. Ya penting saya juga mendorong Laili memberikan mimpi-mimpi, mengajak mimpi. Di Amerika Serikat tuh kalau akan pilihan presiden pasti ngomong American Dream gitu. Karena mimpi itu merupakan lahir imajinasi, dari imajinasi itu lahirnya teknologi. Teknologi itu lahir karena ada imajinasi. Tapi yang harus dipesan ialah kepada anak-anak, bermimpilah, tapi setelah bangun tidur mimpi itu harus bekerja, bukan habis mimpi tidur lagi kan. Lanjutin mimpinya ya Bro, ya tetap mimpi nanti ya. Ya saya kira kita ngobrol sudah cukup banyak waktu, nanti disambung lagi. Temanya apa nggak usah dikatakan supaya para pemirsa penasaran apa yang akan kita bikin dialog di forum ini di platform suyanto.id. Terima kasih Profesor Swasih, terima kasih Saudara Laili, mudah-mudahan sehat walafiat dan kita ketemu lagi kapan-kapan, kita saling berkomunikasi untuk sharing sesuatu yang bisa mencerdaskan, bisa mencerahkan para siswa, guru, orang tua dan sebagainya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih.